Greta lalu menelpon Malcolm dan menceritakan hal itu pada dirinya, tetapi Malcolm tidak menanggapinya dengan serius. Di sisi lain, terlihat ibu dan Pak Helshire yang sedang menulis surat yang menyatakan bahwa Greta adalah milik Brahms dan mereka tak akan kembali, lalu mereka bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya ke dalam sungai. Greta lalu terlihat mulai bersikap baik pada Brahms dan melakukan hal-hal yang diamanahkan padanya. Paginya Malcolm datang membawa surat yang dari Pak Helshire sambil mengajak Greta jalan-jalan nanti malam. Namun Greta yang sudah merasa bertanggung jawab kepada si Bram menolak ajakan Malcolm tersebut. Saya jelaskan dulu di sini situasinya, bahwa akibat perlakuan Brahms terhadap Greta membuat Greta menjadi lebih sayang terhadap Brahms dan dia merubah sikapnya 180 derajat kepada Brahms. Malcolm pun pergi dengan rasa kecewa. Dan setelah Malcolm pergi, Greta dikejutkan dengan Brahms yang dapat berpindah tempat dengan sendirinya. Paginya, Greta meminta Malcolm untuk datang dan menunjukkan bahwa Brahms itu hidup. Awalnya dia gagal membuktikannya. Namun, Greta akhirnya berhasil membujuk Brahms untuk membuktikan kalau dirinya enggak gemblung. Malamnya, si Malcolm menginap menemani Greta. Ya, di scan ini terlihat jelas apa yang akan terjadi, di mana dua insan muda-mudi yang sedang berduaan, dan sudah pasti apa yang akan terjadi selanjutnya adalah proses perakitan insan baru. Namun kegiatan itu dihentikan Brahms, mungkin karena Brahms cemburu. Kita dapat melihat wajah Malcolm yang sangat gembira karena kegiatannya dihentikan oleh si Brahms. Kemudian mereka berdua mengobrol di dapur, dan Malcolm menceritakan bahwa dulu Brahms mempunyai satu teman perempuan bernama Emily Krabs yang hilang dan ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan di hutan. Dan Brahms adalah satu-satunya orang yang dicurigai. Dan tanpa sepengetahuan mereka, pembicaraan itu sedang didengarkan oleh Brahms melalui mikrofon yang tersambung ke ruangannya. Greta pergi ke loteng dan menemukan album foto dan melihat foto seorang gadis cilik sedang bersama Brahms, dan di balik foto itu terdapat tulisan Emily Krabs yang artinya gadis itu adalah gadis yang diceritakan Malcolm tadi. Paginya, Greta dikejutkan dengan datangnya pria, dan pria tersebut adalah Cole, kekasih Greta yang dulu. Sepanjang hari, Cole merayu Greta untuk membuatnya luluh lagi terhadapnya. Saat itu juga, Malcolm datang dan melihat Cole. Malcolm yang sudah tahu tentang Cole dari cerita Greta, khawatir dengan Greta. Malcolm pun memutuskan untuk menunggu Greta di mobil sampai pagi. Greta yang sudah muak terhadap Cole akhirnya meminta bantuan Brahms. Dan benar saja, pada tengah malam Cole berteriak memanggil Greta karena ia mengira bahwa Greta mencoba menakut-nakutinya untuk mengusirnya. Right now, what is this? Huh? Was this you? I didn't do that. Don't play these games with me. How can that not be you? No one else is. Dan terlihat Brahms ada di sana. Greta langsung mendekap Brahms, lalu Cole yang marah ingin merebutnya. Terjadi keributan yang membangunkan Malcolm, dan Malcolm pun akhirnya lari menyusul Greta yang ada di dalam rumah bersama Cole. Greta dan Malcolm meminta Cole untuk mengembalikan Brahms, tetapi Cole yang sudah terlanjur marah membanting Brahms hingga kepala Brahms pecah. Dan itu pun menyulut kemarahan Brahms yang membuat lampu di rumah itu menjadi kelap-kelip. Tiba-tiba terdengar suara dari balik cermin. Cermin itu pun pecah dan mengembaskan Cole. Kemudian muncul seorang laki-laki bertopeng yang ternyata itu adalah Brahms. Brahms akhirnya menghajar Cole dan membunuhnya. Malcolm dan Greta yang ketakutan akhirnya lari menyelamatkan diri. Kemudian mereka berdua menemukan sebuah ruangan di mana ruangan itu adalah tempat persembunyiannya Brahms. Oke, di sini mulai jelas penyebab keanehan-keanehan terjadi, di mana Brahms sangat tertarik dengan Greta karena kan Greta yang cantik dan masih seumuran dengannya. Dan itu juga mengapa Brahms pernah menolak pengasuh yang sudah tua. Terlihat juga ada gaun dan kalung milik Greta yang hilang, dan dari ruangan itu juga Brahms mengawasi Greta selama ini. Kemudian Brahms menemukan mereka. Selayaknya laki-laki, Malcolm mencoba untuk menahan Brahms dan menyuruh Greta pergi. Sayangnya, Malcolm pingsan saat dihantam oleh Brahms. Greta yang melihat hal tersebut hanya bisa pergi meninggalkan Malcolm. Kemudian, Brahms mengancam bila Greta tidak kembali, dia akan membunuh Malcolm. You get back here!
Greta yang sudah berhasil kabur memutuskan untuk kembali dengan membawa obeng yang disembunyikan. Greta menemui Brahms dan meyakinkan Brahms bahwa dia tidak akan meninggalkan Brahms. Saat Brahms lengah, Greta menusukkan obeng itu kepada Brahms. Brahms yang marah kemudian mencoba membunuh Greta. Dan dengan susah payah, Greta menusukkan obeng yang masih tertancap di perut si Brahms, dan Brahms akhirnya dikalahkan. Greta langsung mencari Malcolm dan langsung pergi dari sana. Di ending terlihat Brahms masih hidup dan sedang menyatukan lagi boneka yang pecah tadi. Sedikit kesimpulan untuk film ini bahwasannya 20 tahun lalu Brahms membunuh teman masa kecilnya Emily Krebs, dan untuk menghilangkan jejak dari polisi, ia dan keluarganya membuat insiden kebakaran dan membuat seolah-olah Brahms hilang terbakar. Namun pada kenyataannya dia hanya bersembunyi. Dan juga wajah Brahms yang bertopeng menunjukkan bahwa wajah Brahms asli ikut terbakar pada insiden tersebut dan membuat Brahms kesulitan untuk menemukan pasangannya. Serta sifat kekanak-kanakan Brahms yang membuat wanita jarang mau untuk menerimanya. Dan untuk mencari wanita yang cocok, keluarganya menggantikannya dengan boneka dan menganggap bahwa wanita yang mau merawat boneka itu dengan baik, dia juga mampu merawat Brahms. Begitu aja rangkuman dari film The Boy. Apabila kalian suka ya alhamdulillah, nggak suka ya udahlah nggak apa-apa. Tapi suka nggak suka bukannya maksa, hanya mohon bantuannya. Subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu mereka ada yang suka. Dan silahkan komen yang baik karena masukan dari kalian itu sangat berharga bagi saya. Saya For Art and Friend mengucapkan terima kasih buat kalian semua. Bye bye.